Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Joe di Klik Cinema TV. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film India yang berjudul Hawa. Pemeran utama dalam film ini yakni Tabu sebagai Sanjana dan Imran Khan sebagai Vicky. Hawa bercerita tentang seorang janda bersama kedua putrinya pindah rumah di lereng bukit yang jauh dari pemukiman warga. Namun tanpa dia sadari ada berbagai masalah yang sangat membahayakan hidupnya. Karena itu tanpa banyak kata kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan terjadinya perselisihan sepasang suami istri bernama Sanjana dan suaminya Vijay. Perselisihan itu dipicu lantaran Sanjana bersikeras tinggal di rumah tersebut untuk merawat ayah tirinya yang sedang sakit. Sedangkan Vijay ingin ngotot pindah rumah karena sudah merasa jenuh dengan sakit yang diderita ayah mertuanya. Lantas dia pun memberi ultimatum jika Sanjana tidak ingin pergi bersamanya, maka di hari itu juga mereka harus bercerai. Namun karena Sanjana memilih tinggal untuk merawat ayah tirinya, maka mereka bercerai dan Vijay pergi meninggalkannya. Setelah ayah tirinya meninggal, Sanjana memutuskan menjual rumah tersebut dan membeli sebuah rumah di lereng bukit yang jauh dari pemukiman warga. Di sana Sanjana tinggal dengan adik laki-lakinya bernama Vicky dan kedua putrinya bernama Sasa dan Nisa serta juga seekor anjing mereka bernama Tram. Malam pertama di rumah tersebut mereka disambut dengan hujan disertai bunyi guntur dan pancaran kilat yang membuat Nisa menjadi ketakutan. Esok hari saat sedang membasuh muka, Sanjana seakan mendengar sesuatu dan memutuskan keluar untuk melihat. Di sana terlihat kedua putrinya dan juga Vicky lagi menyaksikan segerombolan orang yang sedang mengadakan sebuah ritual. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Sanjana bekerja di toko warisan ayah tirinya yang menjual beberapa barang antik. Tak lama berselang, ada seorang wanita tua datang menghampiri Sanjana dan memberikan sebuah leontin sambil meminta Sanjana menyimpannya karena akan berguna baginya. Setelah wanita itu pergi, datang sepasang turis yang melihat leontin tersebut merasa tertarik dan ingin membelinya. Tanpa berpikir panjang, Sanjana menjual leontin tersebut dengan harga Rp500. Kemudian Sanjana mencari wanita tua tadi untuk memberikan uang tersebut, namun dia tidak lagi menemukannya. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Sanjana justru melihat wanita yang dia cari sedang duduk sendirian di tengah hutan. Seketika itu juga dia langsung bergegas ke sana untuk menghampirinya, namun tiba-tiba merasa takut, Sanjana bergegas pergi dari sana. Sesampai di rumah, dia langsung menghubungi pihak polisi dan menceritakan soal apa yang dia lihat. Namun ternyata setelah polisi menelusuri tempat itu, mereka tidak menemukan apa-apa. Malam hari setelah menyiapkan anak-anaknya tidur, Sanjana pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian terlihat ada seorang menyelinap masuk ke kamarnya. Ternyata pria itu adalah Vicky, adiknya, sambil menunjukkan kalau semua jendela dan pintu kamar di rumah mereka sudah terbuka. Melihat itu mereka langsung ke lantai atas untuk memastikan kedua putrinya. Meskipun tidak ada yang terjadi, Sanjana tetap berpikir kalau pencuri pasti telah masuk ke rumah mereka. Karena itu mereka menyalakan semua lampu dan berlari keluar sambil berteriak pencuri. Di saat jam menunjukkan pukul 3:15, tiba-tiba Sanjana kaget saat melihat seolah-olah terjadi kebakaran di atap rumahnya. Namun saat bangun dia tidak melihat apa-apa. Dan karena penasaran, Sanjana bergegas keluar dan memeriksa di sekitar rumahnya. Seketika itu juga beberapa keanehan terjadi, di mana sebuah pohon tiba-tiba tumbang, jemuran berpindah sendirian, dan pintu pagar tiba-tiba saja terbuka. Esok hari Sanjana pergi bekerja sementara Vicky di rumah menemani kedua putrinya. Beberapa saat kemudian Vicky yang tidak melihat Tram lalu pergi mencarinya. Di sana Vicky melihat Tram sedang menggali tanah seakan ada sesuatu di dalamnya.
dan ketika dia mendekat tiba-tiba saja Tram justru menyerangnya. Saat makan malam, Vicky menceritakan apa yang dialami kepada Sanjana dan merasa anjing mereka sudah berubah sejak pindah ke rumah ini. Kemudian ketika semuanya telah tertidur, Sanjana tiba-tiba saja kaget seolah-olah ada sesuatu. Lantas dia bergegas keluar seorang diri hanya memegang sebuah senter. Meskipun situasi saat itu sangat menyeramkan, Sanjana memberanikan diri untuk mencari Tram. Setelah beberapa saat menelusuri tempat itu, pancaran senter tepat tertuju pada beberapa tumpukan batu. Bukannya segera pulang, Sanjana justru semakin penasaran, dan inilah yang terjadi. Esok hari, Sanjana menemui pemilik rumah dan meminta uangnya dikembalikan karena merasa sudah tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Namun pria itu menolak lantaran uang hasil penjualan rumah telah dipakainya. Malam hari saat pulang ke rumah, mereka kembali dikejutkan dengan Tram yang tiba-tiba saja datang setelah menghilang beberapa hari. Namun kali ini perilaku Tram telah berubah seolah-olah dia tidak mengenal mereka lagi. Dan ketika Sanjana mendekat, tiba-tiba saja Tram langsung menyerangnya. Setelah kejadian aneh tersebut, mereka hanya bisa pasrah. Sementara Tram yang telah mati perlahan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Sanjana yang lagi bersiap diri untuk tidur tiba-tiba saja diserang oleh makhluk yang tak terlihat. Ternyata roh halus tersebut sedang memperkaos Sanjana. Dalam ketidakberdayaan, Sanjana berusaha melawan. Namun karena tidak sanggup, akhirnya dia hanya bisa pasrah. Kemudian Sanjana berteriak memanggil adiknya untuk memeriksa di sekeliling rumah mereka. Di saat yang bersamaan pula kedua putrinya datang dan mereka saling berpelukan penuh ketakutan. Setelah situasi kembali terlihat aman, mereka bergegas pergi ke kamar mereka masing-masing. Di saat Sanjana duduk membaca buku, hal-hal aneh kembali terjadi, di mana sebuah meja bergoyang tanpa sebab yang menyebabkan barang-barangnya jatuh berserakan. Dan lebih parahnya lagi, tempat tidurnya juga bergoyang kencang yang membuat Sanjana semakin ketakutan lalu berlari menemui adiknya. Di malam itu juga mereka memutuskan pergi dan nginap sementara di rumah sahabat kecilnya bernama Puja. Awalnya Sanjana hanya diam karena merasa apa yang akan dia ceritakan mungkin tidak akan dipercaya. Namun karena atas desakan Puja, akhirnya Sanjana pun bercerita. Setelah mendengar semuanya itu, Puja meminta Sanjana melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Namun Sanjana menolak karena memang dia tidak melihat siapa-siapa. Atas semua keanehan itu, Puja menyarankan Sanjana pergi menemui seorang dokter sekaligus psikolog. Sementara di saat yang bersamaan pula, suami Puja ternyata tidak menginginkan kehadiran Sanjana yang memaksa mereka harus pulang tanpa pamit. Sampai di rumah, Sanjana tidak lagi ingin tidur di kamarnya dan memilih tidur di sofa. Di saat sedang siap-siap, dia melihat ada seseorang menuju ke rumahnya. Dan ternyata orang itu adalah Puja. Di sana Puja agak kesal karena Sanjana pergi tanpa pamit. Namun Sanjana berusaha meyakinkan Puja atas sikap suami Puja terhadap mereka. Kemudian saat mengetahui bahwa malam ini Puja ingin tidur dengannya, Sanjana merasa sangat senang. Dan benar saja di malam itu situasi terlihat aman-aman saja meskipun masih ada sedikit keanehan. Esok hari saat Sanjana lepas pagi, dia seakan heran bagaimana mungkin mobil miliknya sudah berada di atas jembatan. Merasa penasaran, dia menuju ke atas dan menghampiri mobil tersebut. Namun tiba-tiba saja mobil itu bergerak meskipun tanpa pengemudi. Lantas Sanjana langsung lari dan mengikuti jalan pintas karena mobil tersebut terus mengejarnya. Akan tetapi dia semakin dibuat tidak percaya ketika melihat mobil itu sudah berada di halaman rumahnya. Kemudian Sanjana pamit pergi untuk bekerja sambil meminta Puja menjaga anak-anaknya. Ketika dia masuk dan ingin mengendarai mobil tersebut, tiba-tiba saja mobil itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Kini Sanjana hanya bisa pasrah karena semua usahanya tidak pernah berhasil. Dan untungnya mobil itu tiba-tiba saja berhenti tepat di tepi sebuah jurang. Setelah peristiwa itu, Sanjana menemui seorang dokter sekaligus psikiater. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter tersebut berkata bahwa kondisi tubuh Sanjana normal. Bahkan tekanan darah dan kadar gulanya juga normal.
Lantas Sanjana menceritakan semua yang selama ini dia alami. Sanjana merasa dia dijadikan target oleh kekuatan jahat tak terlihat yang ingin mengambil kendali penuh atas hidupnya. Dari apa yang diceritakan, dokter tersebut justru merasa Sanjana memiliki kepribadian ganda dan terobsesi dengan kebutuhan lahiriah, mengingat Sanjana merupakan seorang janda. Mendengar itu Sanjana menjadi tersinggung lalu pergi dari sana. Sampai di rumah ketika Sanjana ingin mandi, sekali lagi dia merasakan keanehan, di mana pintu kamar mandi tiba-tiba saja tertutup sendiri. Melihat itu Sanjana bergegas pergi untuk membukanya, namun pintu itu justru tidak bisa dibuka dan tiba-tiba saja kemudian Sanjana kembali lagi menemui dokter. Dan untuk meyakinkan mereka, dia menunjukkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Kini dokter tersebut merasa percaya, namun dengan cerita yang dia beberkan dokter itu menjadi ragu, apalagi tidak ada pelaku dalam kejadian itu. Dan karena masalah tersebut tidak bisa diatasi, Sanjana akhirnya pamit pulang. Beberapa saat kemudian dokter juga pulang dan menemukan Sanjana yang masih berada di sana karena mobilnya mogok. Merasa kasihan, dokter itu menawarkan tumpangan untuk mengantar Sanjana pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, dokter yang penasaran meminta izin untuk mampir sebentar. Di sana dia coba menggali lebih dalam pengalaman masa lalu Sanjana. Akhirnya Sanjana pun bercerita tentang perilaku aneh masa lalu ayah tirinya. Namun apa yang dia alami hanya diceritakan kepada suaminya. Lantas karena itulah suaminya ingin mereka keluar dari rumah tersebut. Akan tetapi atas dasar kemanusiaan dia rela menolak permintaan suaminya dan tetap merawat ayah tirinya sampai meninggal dunia. Setelah dokter itu pamit pergi, Sanjana menyiapkan makanan untuk kedua putrinya, namun tiba-tiba saja dia terlempar ke sofa. Melihat itu Vicky berusaha menolong kakaknya, tetapi dia juga terlempar keluar jendela. Kini serangan makhluk harus semakin brutal, meskipun Sanjana berusaha melawannya. Dalam ketidaksadaran, lagi-lagi makhluk tak terlihat tersebut kembali masuk ke kamar dan menarik selimut yang dikenakan Sanjana. Dia juga melepaskan tali kimono dan membuka kaki Sanjana. Setelah terpuaskan, Sanjana menjadi kaget. Kini amarah Sanjana semakin tak terkendali, lalu menghancurkan cermin dan kaca jendela rumah. Di malam itu juga Sanjana pergi ke rumah Puja untuk meminta bantuan. Dan ketika Puja keluar sejenak ke kamarnya, tiba-tiba Sanjana kembali diserang. Melihat kondisi rumah berantakan, suami Puja menjadi marah lalu mengusir Sanjana pergi dari rumah mereka. Esok hari Sanjana kembali bekerja. Tak berselang lama dia kedatangan sepasang turis yang ingin mengembalikan liontin yang pernah mereka beli. Mereka berkata bahwa hampir setiap hari mereka selalu dihantui sosok seorang wanita tua yang memaksa mereka untuk lekas mengembalikan liontin tersebut. Malam hari saat ingin pulang ke rumah, lagi-lagi Sanjana kembali mendapat gangguan. Seketika itu juga dia tersadar akan perkataan wanita tua tentang keajaiban liontin, lalu berlari menuju ke toko. Dalam ketakutan, Sanjana berusaha mengambil liontin dalam laci meja, sementara pintu toko seakan didobrak sangat kencang. Namun ketika Sanjana mengarahkan liontin tersebut ke arah pintu, dalam sekejap saja semuanya kembali normal. Dengan kekuatan liontin, Sanjana kini semakin berani untuk melawan sosok aneh tersebut. Namun ketika mereka gagal menyerang Sanjana, tiba-tiba terdengar teriakan putrinya. Seketika itu juga Sanjana langsung berlari menuju ke lantai atas. Akan tetapi dia mendapatkan pintu kamar putrinya terkunci. Dengan sekuat tenaga Sanjana berusaha menghancurkan pintu tersebut. Sementara di dalam kamar, kedua putrinya berusaha menandiri dari amukan makhluk tak terlihat. Setelah pintu berhasil terbuka, Sanjana langsung masuk, namun dia juga seakan tertarik. Setelah berhasil selamat, Sanjana bersama putri sulungnya langsung berlari keluar rumah. Dan untung saja di saat bersamaan dokter datang membawa seorang paranormal. Dengan kehadiran pria itu semua terasa bisa diatasi. Dalam terawangnya, pria itu berkata kalau putrinya masih hidup yang membuat Sanjana menangis terharu. Karena itu dia pun berjanji untuk mendapatkan kembali putrinya dengan bertarung melawan mereka.
Kemudian Sanjana menunjukkan sebuah tempat ritual yang pernah dia lihat sewaktu pertama kali datang ke tempat ini. Setelah membacakan sebuah mantra, pria itu mengatakan bahwa tempat tersebut merupakan sumur yang berusia ratusan tahun, di mana pada waktu itu para tetua suku menganggap bahwa hukuman terbaik bagi pelaku kejahatan adalah kematian. Oleh karenanya di sumur itulah mereka membuang para pelaku kejahatan. Setelah dokter membuka tutupan sumur, tiba-tiba ada letusan api keluar dari dalam yang membuat dokter itu terpental. Namun pria itu meminta mereka jangan takut sambil membacakan mantranya. Akan tetapi dengan mantra tersebut membuat dokter dan pria itu melayang akibat dari amukan roh halus. Dan lebih parahnya lagi, pria itu justru terbuang jauh dan menabrak pohon, lalu tertancap di sebuah kayu. Sebelum meninggal, pria itu berkata kalau hanya Sanjana lah yang bisa menyelamatkan putrinya. Karena atas desakan pria itu, Sanjana akhirnya berani lalu lompat ke dalam sumur. Nah, di dalam sumur itulah Sanjana akhirnya menemukan putrinya dalam bayangan sosok hantu misterius yang selama ini mengganggu hidupnya. Karena mendengar jeritan pertolongan dari putrinya, maka Sanjana mengumpulkan keberaniannya dan bertarung melawan roh halus tersebut. Setelah hancur berkeping-keping, Sanjana membawa pulang putrinya dan mereka akhirnya hidup bahagia. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Terima kasih sudah menemani Mimin sejauh ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.